Dulu, kita menunduk saat bicara dengan orang tua. Sekarang, banyak anak yang justru menatap dengan emosi, menjawab dengan nada tinggi, dan pergi tanpa pamit. Bukan karena mereka tidak tahu, tapi mungkin karena mereka lupa. Lupa siapa yang dulu menahan lapar demi melihat anaknya kenyang. Lupa siapa yang mengusap dahi anaknya yang demam tengah malam saat dunia sedang tidur. Zaman memang berubah, tapi adab jangan ikut hilang. Zaman memang terus berubah. Dulu, anak-anak cium tangan sebelum berangkat sekolah. Sekarang, banyak yang keluar rumah tanpa suara, bahkan tak melirik ke arah ibunya yang menunggu di ambang pintu. Dulu, kita bangga bisa membantu orang tua mencuci piring atau membersihkan rumah. Sekarang, banyak anak yang bilang, "Itu bukan tugas aku. Suruh aja pembantu." Apakah ini salah zaman? Atau salah kita yang mulai membiarkan nilai-nilai itu terkikis sedikit demi sedikit sampai tak terasa lagi batasnya? Contoh nyata perilaku yang terlihat kecil tapi menyakiti hati orang tua. Mungkin kamu akan berkata, aku gak pernah kasar ke orang tuaku. Tapi coba ingat lagi, pernahkah kamu menjawab dengan suara tinggi saat orang tua sekadar mengingatkan? Pernahkah kamu marah hanya karena disuruh mematikan HP saat makan bersama? Pernahkah kamu memilih keluar kamar dan menghindar berhari-hari hanya karena ditegur? Sementara di dapur, ibumu duduk, menatap kosong ke arah piring. Ayahmu diam, pura-pura sibuk dengan televisi. Padahal, hatinya sedang terluka oleh nada suaramu yang tinggi tadi. Luka yang tak pernah diucapkan orang tua. Orang tua jarang menangis di depan anaknya. Tapi bukan berarti mereka tak pernah menangis. Mereka hanya tahu, mereka harus kuat. Mereka harus tetap menyediakan makan, bekerja, membersihkan rumah, menunggu kamu pulang. Meski hatinya sedang koyak karena kata-katamu yang kasar semalam. Mereka tidak minta dibalas. Mereka hanya ingin dihargai. Mengapa ini bisa terjadi? Ada yang bilang, anak zaman sekarang lebih sensitif. Anak sekarang lebih berani mengungkapkan perasaan. Tapi, jika perasaanmu justru melukai perasaan orang tua yang membesarkanmu dengan cinta, maka itu bukan keberanian. Itu egoisme. Kita hidup di era yang serba instan. Kita terlalu sibuk dengan layar, dengan notifikasi, dengan dunia luar. Tapi kita lupa dunia kecil bernama rumah, tempat dua orang yang paling mencintai kita, tinggal, menunggu, dan sering diabaikan. Pernahkah kamu menyadari ini? Coba ingat-ingat, siapa yang pertama kali datang ke sekolah saat kamu dipanggil guru? Siapa yang pertama kali mencari saat kamu sakit? Siapa yang mendengarkan keluh kesahmu? Bahkan saat kamu kasar? Lalu kenapa ketika mereka mulai menua, kita justru jadi lebih sering mengabaikan mereka? Selagi masih ada waktu, berhentilah menyuruh orang tuamu diam. Berhentilah berkata, aku udah besar, gak usah ikut campur. Berhentilah membuat mereka merasa tidak penting, sebab akan datang hari ketika kamu masuk ke rumah, dan tidak ada lagi suara yang menyuruhmu makan. Tidak ada lagi orang yang cerewet soal bajumu yang belum dicuci. Tidak ada lagi yang menunggumu di ruang tamu. Dan saat itu datang, kamu akan rindu semua yang dulu kamu anggap menyebalkan. Jangan tunggu sampai rumah itu sepi, baru kamu sadar betapa berartinya suara orang tuamu. Jangan tunggu sampai nisan itu tegak, baru kamu menangis dan bilang, maaf, aku dulu terlalu sibuk, sebab penyesalan selalu datang. Saat kesempatan untuk berbuat baik sudah tak ada lagi. Hari ini, sebelum tidur, hampiri orang tuamu. Ucapkan terima kasih, minta maaf, peluk mereka. Kamu gak harus nunggu hari tua untuk jadi anak yang berbakti. Karena orang tua tidak butuh banyak dari kita. Cukup sedikit rasa hormat dan kesediaan untuk mendengarkan mereka. Itu sudah lebih dari cukup.